Lagi di channel YouTube Best Profit Pacific Place bersama aku Nyai Iteng yang selalu ditunggu-tunggu di channel YouTube Best Profit Pacific Place tentunya. Dan teman-teman semuanya, akhirnya kita udah bisa masuk ke episode keempat podcast kali ini, dimana kita mewawancarai beberapa teman kita dari Best Profit Pacific Place. Tentunya nggak kalah berprestasi dengan orang yang udah saya wawancara di episode sebelumnya. Nah teman-teman, gimana kabarnya yang ada di rumah sekarang? Semoga teman-teman semuanya selalu sehat dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker kemanapun kalian berada ya. Nah episode kali ini kita bakal wawancara 2 orang langsung ya, karena sebelumnya kita udah wawancara satu orang, tapi episode kali ini spesial karena kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan 2 orang langsung, dimana untuk 2 orang tersebut adalah mendapatkan posisi atau best of the best untuk level senior manager dan executive manager. Luar biasa. Jadi teman-teman, buat yang belum tahu bahwa di Best Profit untuk jenjang karir itu ada dari business manager, kemudian next level adalah senior business manager, dan kemudian executive manager. Nah hari ini saya udah langsung undang 2 narasumber pencapaian untuk best of the best posisi tersebut. Langsung aja kita kenalan sama teman-teman kita ya, yang kali ini ada 1 wanita dan 1 laki-laki. Oke, nah ini dia Bu Devi dan Pak Bambang. Halo. Saya dulu semuanya. ke kamera dong ya. Halo. Terlihat kan teman-teman mukanya tegang, padahal kalau di belakang kamera mereka sangat berisik ya. Oke, kita kenalan dulu dengan yang wanita dulu atau yang laki-laki dulu? Iya, Laki-laki dulu laki-laki dulu. Oh enggak, kayaknya ladies first deh ya kan. Oke, kita kenalan dulu dengan Bu Devi. Bu Devi boleh kenalkan, perkenalan nama, usia mungkin atau status ya kan? Saya sudah tahu sih ya kan. Kemudian aslinya dari mana Bu Devi, dan usianya berapa, dan dari tahun berapa Bu Devi bekerja di PT Best Profit? Nama saya Devi Rometo Sahmi, saya asli dari Banten, Pandeglang. Wah, ngeri ya pemirsa, dari Pandeglang, Banten. Oke. Ya. Usia mau 27. Oh, jujur itu jawaban Jujur, ini Oke. jujur banget. 27 ya? Iya. Saya udah 3 tahun 2 bulan di Best Profit. Wah, lengkap sekali. Berapa hari? 3 hari. 3 hari. 2 tahun 3 bulan 2 hari. Oke. Sama hari ini ya maksudnya. Sama hari ini. Oke, jadi sudah berapa tahun tuh hitungannya? 2 tahun. 3 tahun 2017. Oke. Bu Devi kayak sekarang jabatannya apa? Untuk sekarang, alhamdulillah saya di posisi executive manager. Executive manager. Jadi Bu Devi ini adalah baru 2 tahun lebih ya di Best Profit, dan untuk jabatannya saat ini adalah executive manager. 3 tahun lebih. 3 tahun lebih dengan jabatan executive manager. Oke. Kenalkan, saya Bambang Irawan. Saya asli Sumatera sih ya. Asli Sumatera. Sempat lahir, punya saudara juga di Sempat lahir? punya saudara juga di Banten, ya kan. Oh, jadi jangan-jangan kakak ada ini? Bisa. Mungkin bisa jadi. Bisa. Yang tidak saudara ya? Bisa. Oke, dari Banten, dari Sumatera. Oke. Palembang. Kalau saya sudah cukup lumayan lama ya, 2016 saya gabung di Best Profit, hampir 5 tahun ya. Hampir 5 tahun. 5 tahun. Usianya berapa boleh tahu? Masih muda saya, 23 tahun. Oh, 23, kayaknya sih kebalik ya, 32. Oke, jadi yang satu Bu Devi dari Pandeglang, Banten, yang satu dari Sumatera, tapi juga ada darah Bantennya juga. Ya, semuanya saling saudara ya. Oke. Nah, ini teman-teman, jadi Bu Devi adalah best of the best untuk level executive manager, dan Pak Bambang adalah best of the best untuk level senior manager ya. Nah, kita mau coba tanya-tanya nih teman-teman, sama Bu Devi dulu ya, atau Pak Bambang dulu nih? Bu Devi dulu lah. Bu Devi dulu ya. Nah, ini kalau boleh tahu Bu Devi, pencapaian best of the best tahun 2020. Ini kan tahun 2021. Kita mau tahu flashback tahun lalu, apa sih yang Bu Devi lakukan, atau motivasi, strategi apa yang Ibu gunakan sehingga bisa jadi best of the best tahun lalu? Kalau untuk strategi sebenarnya lebih ke tim ya.
gitu, karena kan posisinya semakin banyak tim, semakin banyak bisnis, dan semakin banyak lagi margin. Terutama di under saya kan lebih banyak manajer lagi, jadi kita kerjanya lebih fokus, itu aja Jadi sih. kembangkan tim Kembangkan tim, sebanyak-banyaknya. terutama membangun tim untuk level manajer, karena posisinya ketika manajer dia akan semakin punya pencapaian atau target gitu loh. Tapi kalau sebenarnya di luar dari manajer mungkin banyak yang leha-leha ya gitu, banyak yang cuek Rebahan. kalau kerja, betul. Jadi maksudnya Bu Devi mungkin dengan mengembangkan tim ya, semakin banyak membentuk manajer-manajer baru di tim Bu Devi sehingga pencapaian pun lebih besar. Betul. Ya. Jadi Bu Devi bisa jadi best of the best tahun lalu. Alhamdulillah. Kalau udah kalau boleh tahu nih, sekarang udah berapa manajer Bu Devi yang sudah Bu Devi bentuk nih dari tim Bu Devi? Kalau untuk manajer sendiri kita ada 4. Sudah ada 4 manajer di bawah timnya Di Bu bawah. Devi. Nah, untuk membentuk manajer tadi kan perlu strategi nih. Bu Devi, apa yang Bu Devi lakukan tahun lalu? Sebenarnya lebih mencontohkan aja ya. Contoh, kita capai target untuk reward kuartal. Biasa kan namanya jalan-jalan ke luar negeri dengan fasilitas yang oke kan dari kantor, gratis, tinggal happy aja gitu Reward kan. dari kantor untuk Bu Betul. Devi yang udah dicapai. Jadi Ya. anak melihat nih pencapaiannya Bu Devi. Jadi kan mereka meniru. Oke. Artinya meniru, ingin seperti itu. Jadi kita terus aja motivasi mereka sehingga mereka mencapai target yang diinginkan. Karena kemarin pun alhamdulillah kan kita di tahun 2020 itu harusnya kan ke cruise, cuman karena corona, pandemik ya jadi cancel. Oke. Tapi terakhir sebelum dapat reward yang Star Cruise, Bu Devi pernah traveling ke mana? Kita pernah ke Dubai, Dubai. ya Singapura, Thailand, itu semua gratis. Terakhir Dubai yang sebelum Betul. pandemi ya. Jadi staf Bu Devi juga melihat itu untuk motivasi sehingga bisa jadi next level manager. Selain itu apa lagi Bu Devi? Selain itu kita adain kompetisi di mana lebih banyak margin atau memang NI. Di situ ada reward giveaway kayak 1 juta, 2 juta, 3 juta itu buat per manajer langsung. Oh, jadi kasih self reward untuk 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 staff yang bisa mencapai level BSM. Kalau enggak kita belanja sih. Oh, shopping ya, shopping holic ya. Betul. Saya juga doyan Bu Devi. Oke, jadi Bu Devi ini teman-teman selain memberikan kompetisi ya untuk antar staff di timnya Bu Devi sehingga termotivasi untuk mengejar next level. Kemudian Bu Devi mencontohkan dengan pencapaian Bu Devi untuk bisa dapat reward juga dari perusahaan sehingga mencontohkan kerja keras Bu Devi sehingga bisa dapat best of the best tahun kemarin. Oke, nah sekarang kita move ke Pak Bambang nih. Nah kalau boleh tahu ini kan mungkin berbeda ya teman-teman cara pencapaian setiap orang. Nah kalau Pak Bambang ini gimana nih kira-kira? Aduh, jadi saya di sini jadi gemeteran ya, beda itu sama yang ini ya. Oke, kalau saya sebenarnya lebih ke building tim ya, sebenarnya lebih ke building tim. Jadi lebih ke turun ke tim ya, lebih sekeluarga, anggap saya ya satu tim itu keluarga saya sendiri. Jadi setiap minggu biasa kalau saya pribadi sendiri setiap bulan itu kita mengadakan ranking atau keluar dari luar Jakarta. Refreshing gitu. Semua BC closing sama BC lama kita setiap bulan kita harus keluar. Jadi treatment ke dalam tim di luar jam kerja. Ya. Jadi semakin kompak timnya. Betul. Oke, terus selain itu apa lagi Pak Bambang? Ya lebih ke tanamkan ke mindset sama misinya sih sebenarnya. Jadi kalau saya lebih mindset ke tujuan aja, tujuan kerja di Best Office seperti apa, terus misinya di Best Office seperti apa. Jadi saya lebih tanamkan ke mereka itu kemana gitu kan, tujuannya mau Jati kemana, dirinya, ya. mau apa yang dikejar di bisnis ini. Karena saya juga dulu prosesnya sebelum menjadi best of the best ini ya saya sangat luar biasa lah, karena dididik dari awal dari BC sampai level di SBM dan tahun ini saya di level IM ya. Nah itu semua dari didikan manajemen saya dari BC sampai ke
saya terapkan ke mereka juga. Jadi lebih ke mindsetnya ditanamkan. Betul. Untuk bisa jelas apa yang mau dikejar, harus punya pencapaian karir Betul. juga ya. Oke, jadi kalau tadi Bu Devi mungkin lebih ke strategi hard skillnya, kalau Pak Bambang soft skillnya. Jadi inputnya ada eksternal dan internalnya Ya, juga. betul. Jadi balance ya teman-teman. Oke, jadi itulah rahasianya untuk bisa jadi best of the best. Mungkin teman-teman bisa ada yang bisa diambil positifnya. Next question ya. Jadi kalau untuk tadi strategi, nah kalau sekarang saya mau tanya apa target pencapaian tahun 2021 ya kan? Dimanapun pasti setiap tahun berbeda target, beda goals, beda mau pencapaian juga harus lebih besar lagi. Nah kalau kita tahun 2021 mau tanya nih Bu Devi, kira-kira target 2021 ini pencapaiannya apa yang mau dikejar? Kira-kira apakah Bu Devi akan menikah tahun ini? Atau bukan? Siapa tahu Amin, saya amin. itu doa Amin, ya. amin, Oke. doa. Tapi kira-kira yang benar apa nih Bu Devi? Kira-kira pencapaian tahun ini apa nih yang mau dikejar? Kalau untuk bisnis, terutama sih pencapaian next level ya, gitu. Tapi kalau seandainya dan juga keluar mobil lah, reward mobil, Aset ya. Jadi mau ada rencana Bu Devi untuk beli aset baru ya, mobil baru betul, ya. mobil baru. Oke, terus Terima kasih Best Profit. nanti kalau udah ada rilis mobilnya kita jalan-jalan bareng ya Bu Boleh, Devi. boleh. Jadi Bu Devi next mau ada rencana pembelian aset, kemudian next Next level. level. Jadi kalau next level apa? Ke level apa Bu Devi? SIM. SEM, Senior Executive Executive Manager. Manager. Jadi kalau Bu Devi sekarang Executive Manager ya. Oke, terus apa lagi Bu Devi? Mungkin di luar pekerjaan ada target-target yang spesifik gitu? Kalau itu mungkin rahasia ya. Rahasia Kalau perusahaan ini, ya? kalau ini hanya bisnis aja. Oke, baiklah. Mungkin Bu Devi orangnya agak tertutup pemirsa, jadi ya nggak apa-apa. Yang penting kita udah tahu nih target Bu Devi tahun ini adalah harus bisa next level lagi, Senior Executive Manager, dan harus lebih banyak aset ya Bu Devi. Betul. Oke, amin. Saya doakan Amin. semuanya rezekinya lancar ya Bu Devi. Amin. Kalau Pak Bambang apa kira-kira tahun ini? Apakah menikah juga untuk kalau kendaraan aset gitu kayaknya udah ada ya Pak Bambang ya? Alhamdulillah untuk kendaraan sih saya sudah punya. Punya mungkin kendaraan kedua, ketiga gitu. Penampingnya belum ada sih. Belum ada penampingnya. Kode. Kayaknya kalian berdua cocok nih. Oh enggak, ini partner kerja. Partner Kalau kerja ini aja. pada kerja. Partner Oke. kerja. Di luar nanti job ada lagi. Partner saingan sih sebenarnya, saingan bisnis. Kompetisi ya, jadi Betul. dalam sebuah perusahaan, tapi Betul. bersaing yang sehat dong tentunya. Saling memotivasi. Oke, jadi sebenarnya apa nih targetnya tahun ini? Target tahun ini yang jelas naik level lah. Naik level ya? Naik level, dan saya harus punya aset lagi yaitu rumah. Amin. Amin. Di rumah. Kebetulan kalau untuk mobil sendiri saya udah punya. Udah ada, ya. alhamdulillah. Dan untuk naik level, saya kuartalnya harus naik lagi ke kelas SIM ya. Naik SEM, satu- Senior Executive Manager. Mantap. Oke, luar biasa. Nah, itu udah dicontoh loh teman-teman ya. Jadi setiap tahun ya harus kita punya target-target baru. Karena untuk pencapaian kalau kita merasa cepat puas, sudah pasti kita nggak akan kerja keras lagi ya. Seperti Pak Bambang dan Bu Devi ini, Pak Bambang udah punya aset kendaraan, nah Bu Devi juga mau beli aset mobil juga ya. Next, mudah-mudahan saya juga tertular rezekinya ya. Amin. Nah teman-teman, ya ini satu lagi nih pertanyaan terakhir buat Bu Devi dan Pak Bambang. Kira-kira ada pesan untuk teman-teman yang lagi nonton video ini nanti, kira-kira apa nih yang bisa jadikan teman-teman pelajaran atau motivasi sehingga bisa belajar dari pencapaian Bu Devi dan Pak Bambang. Kira-kira mau siapa dulu deh? Oh, Pak Bambang, Pak Bambang. Iya, Prestasi coba. harga mati. Oke. Itu quote of the day ya. Jadi prestasi harga mati. Apa nih kira-kira pesannya buat teman-teman yang nonton podcast kali ini? Oke, buat teman-teman yang lagi nonton mungkin ya, nanti juga nonton. Cuman itu pesan buat teman-teman semua yang lagi semangat di Best Profit, harus punya misi dan tujuan. Yang jelas kalau moto saya, misi saya, prestasi adalah harga mati. Oh benar ya tuh kedogannya Bu Devi. Karena Ya? kita satu Prestasi partner adalah tahu. harga mati. Oke. Jadi setiap kerja harus punya tujuan. Jadi kalau kita kerja aja tanpa ada tujuan ya, tanpa ada greget dan motivasi, kita nggak akan berhasil. Jadi buat teman-teman yang lagi berjuang, tetap semangat, ya. Tetap semangat, sama jangan sampai menyerah, ya. Jangan sampai menyerah dan kita kalah sama masalah. Itu aja sih. Masalah bukan masalah ya. Masalah. Jadi harus fokusnya ke solusi, jangan fokus ke masalah. Jadi Masalah. itu pesan dari Pak Bambang teman-teman. Nah, kalau Bu Devi gimana? Apa pesan-pesannya kira-kira?
untuk kawan-kawan, rekan-rekan kerja, jangan pernah menyerah apapun kondisinya, walaupun kita ada beberapa masalah mungkin di luar, sama posisinya ya harus kita ada yang diprioritaskan, mana yang harus kita pikirkan dan mana yang harus kita abaikan. Betul sekali. Jangan lupa doa, usaha itu harus balance. Luar biasa Bu Devi. Jadi ini lebih ke siraman rohani buat kita Betul. semuanya. Karena memang ya banyaknya seperti itu ya, ketika kita berusaha tanpa doa pun ya sia-sia, banyak yang betul. Ya, karena 99% itu kita yang merencanakan, 1% lagi adalah ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi tadi udah bisa kita ambil pesan dari kedua narasumber kita. Kali ini ada Pak Bambang dan Bu Devi menyampaikan bahwa harus punya misi dan visi ya untuk kalian dalam sebuah pekerjaan. Jangan hanya sekedar rutinitas untuk cari penghasilan, tapi udah harus ada goals yang harus dituju sehingga kita punya planning kerja ke depannya. Kemudian jangan lupa juga untuk selalu fokus terhadap solusi, jangan masalah terus yang dipikirin, galau kerjaannya ya kan, masalah nggak akan pernah selesai, benar nggak Bu Devi? Betul. Selesai satu pasti akan datang lagi, tapi yang pasti kalau kita selalu berpikir positif, masalah pasti akan terus bisa kita selesaikan. Ya nggak Bu Devi? Seperti masalah kita berdua, apa berat badan ya Bu Devi? Oh jelas. Enggak. Itu di luar dari kerjaan ya. Itu di luar konteks permisa ya. Jadi kalau misalkan teman-teman semua udah lihat, semangatnya luar biasa dari teman-teman kita podcast kali ini, karena pencapaian ini belum mungkin bisa didapatkan oleh semua orang, tapi belum tentu juga orang yang sudah melakukan atau bekerja itu bisa dapat di posisi ini. Tentunya ada satu faktor yang mereka udah lakukan lebih besar dari yang udah kita lakukan, sehingga bisa jadi best of the best untuk level senior manager dan executive manager ya. Jadi itu teman-teman, terima kasih untuk Bu Devi yang sudah datang ke podcast ini. Best Profit dan Pak Bambang, semoga karirnya semakin maju, sukses, bisnisnya makin banyak dan asetnya lebih banyak lagi. Ya, buat yang jomblo semoga cepat nikah tahun ini. Termasuk itu doa buat saya loh ya. Oke, jadi teman-teman, itulah perbincangan kita yang luar biasa kali ini di podcast episode keempat, dimana kita udah wawancara untuk best of the best level senior manager dan executive manager. Jangan lupa buat teman-teman yang belum nonton episode sebelumnya, jangan lupa ditonton juga. Dan next kita juga akan bakal interview juga untuk best of the best next level, yaitu senior executive manager dan vice dance manager. Jadi jangan lupa tunggu dan stay tune di channel YouTube Best Profit Pacific Place. Yang belum subscribe, tolong subscribe sekarang juga, like dan komen untuk YouTube channel kita, sehingga kita bisa termotivasi untuk bikin video yang lebih menarik. Oke teman-teman, jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan juga. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Kemanapun juga harus tetap pakai masker dan menjaga jarak ya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di next episode bersama aku, Nyai. Terima kasih, dah, see you.